Ayasuk, selamat sore. Dan teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Bersyukur pada hari ini kita bersama-sama ketemu ya. Salam sehat semuanya dan juga selamat hari Parents Day, selamat hari Papa Mama ya untuk AI Asuk dan teman-teman sekalian yang sudah jadi Papa Mama, yang sudah menjadi kungkung dan popo, menjadi engkong dan emak, menjadi kakek dan nenek ya, menjadi opa dan oma ya. Selamat semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Pada hari ini kita akan membahas akan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, kelanjutan daripada 1 tahun yang lalu tentang khotbah Mazmur pasal yang pertama. Sebelumnya kita sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, Mazmur pasal yang pertama ya, ayat yang ketiga saja, karena ini lanjutan ya. Ya, Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga saja, bagian yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wih, enak banget nih. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini sebagai orang percaya kepada Tuhan tentang kata-kata berhasil. Apa sih sebenarnya berhasil itu ya? Nah, temanya pada hari ini bagaimana menjadi papa mama, menjadi oma opa, menjadi kungkung dan popo, menjadi engkong dan emak, menjadi orang tua yang berhasil ya. Yang berhasil itu sebenarnya apa? Berhasil ya, mendatangkan hasil, mendapat hasil, berbuah atau tercapai maksudnya. Nah, berhasil dalam hal kerja ya. Dia berhasil mencapai pekerjaan yang luar biasa sehingga dia berhasil membeli sebuah kondominium yang besar begitu ya. Ataupun sebagai pengusaha dia boleh mendapatkan anak perusahaan dengan baik gitu ya, dalam jangka waktu 1 tahun ya, mencapai 3 atau 4 anak perusahaan. Wow, luar biasa. Ataupun dia belajar mencapai gelar sarjana S1, S2, S3 ya. Nah, ini sangat luar biasa. Ataupun di dalam perkawinan ya, dalam pernikahan, wah dia berhasil. Dalam 7 tahun dia menikah ya, lalu kemudian 7 tahun 7 anak begitu kan. Wah, luar biasa. Wah, dia juga berhasil karena anaknya sudah jadi orang semuanya. Sudah jadi orang ya anaknya semuanya ya. Aduh, luar biasa ya. Kalau enggak jadi orang atau ya gimana ya. Nah, jadi atau dalam acara sebagai IO gitu ya, dia sudah berhasil menciptakan acara yang spektakuler, yang luar biasa begitu kan. Dia disebut sebagai orang yang berhasil. Lalu kemudian berhasil di dalam hal misalnya di dalam hal olahraga ya. Olahraga dia berhasil sampai tahap internasional ya. Menjadi ikut olimpiade dan dapat medali emas dan lain sebagainya. Nah, ini kategori berhasil. Kebanyakan orang berkata ini tentang berhasil. Sama nggak ya berhasil secara Kristen, percaya Tuhan, ataupun berhasil secara umum ya, orang biasa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun bisa berhasil. Nah, ini berhasil dikatakan yang disebut umum ya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa berhasil seperti secara umum, bisa ya. Tetapi sebagai orang Kristen ada nilai plus ya, ada nilai spesialnya. Kalau nasi goreng itu spesial kan pakai telur ya. Kalau orang percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar telur, ada sesuatu hadiah yang luar biasa itu hidup kita, yaitu Yesus Kristus sebagai anugerah yang terbesar, kasih karunia Tuhan yang besar banget begitu ya, tidak terlukiskan kasihnya Tuhan kepada kita ya. Nah, ini adalah sesuatu yang spesial. Nah, jadi kita ada perbedaan berhasil secara umum dan berhasil secara kita sebagai orang percaya kepada Tuhan ya. Nah, berhasil yaitu di dalam Mazmur pasal yang pertama ini dikatakan, karena ini Mazmur ini adalah Mazmur sebenarnya Mazmur teosentris ataupun kristosentris,
berpusat kepada Kristus begitu ya. Nah, jadi berhasil ini artinya ada hubungan kita dekat kepada Tuhan. Kenapa dia bisa berhasil? Karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Jadi pohon itu selalu berbuah setiap masa, setiap waktunya, sesuai musimnya begitu. Nah, kita juga bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Kita menjadi subur, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang terus semangat, yang terus kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Bukan dia yang kuat, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Inilah sebagai kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Itu kita menjadi seorang yang berhasil. Walaupun kita tidak mencapai pendidikan gelar sampai tinggi, sampai ke angkasa gitu, ataupun tidak sampai ke luar negeri pendidikan, tetapi kita bisa mencapai nilai bersama dengan Tuhan, mencapai nilai kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Itu pendidikannya dari mana? Nggak ada, hanya bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam berhasil ini supaya kita menjadi berkat ya, berhasil di dalam pengertian kita di dalam Alkitab, khususnya di dalam Mazmur ini adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di aliran kok jadi lupa sih begitu ya, kata-katanya jadi kelibet ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, itu seperti pohon ya, dia itu akan berbuah sesuai musim begitu kan ya, sesuai musim. Yang nikmatin siapa? Pohon? Enggak, orang lain yang menikmati, tempat lain yang menikmati. Kita juga begitu, kalau kita berhasil, kita berbuah, orang lain yang menikmati ya, bukan kita. Itulah hidup kita sesungguhnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, orang lain yang akan menikmati. Kita itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat ya, sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, kita berhasil menjadi berkat bagi orang yang bukan hanya keluarga kita, bukan anak kita, bukan cucu kita saja, tetapi juga bagi orang lain begitu kan. Wah, jadi gimana dong? Kayaknya sepertinya itu dong, nggak enak kok kita yang kerja, orang lain yang menikmati. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan ada pikiran seperti itu ya. Kita bisa membantu, menolong orang lain yang memerlukan ya. Yang memerlukan loh ya, bukan sembarangan kita kasih ya, tapi ada orang yang memerlukan ya. Lalu di dalam hal ini kita akan bagi 3 bagian ya untuk menjadi orang yang berhasil, yaitu jadi kungkung dan popo. Yang berhasil itu adalah bagaimana cara kita mendidik ataupun bagaimana cara kita mengajar ya. Dulu-dulu kita mengajar anak kita itu gimana ya, dulu ya, ayah asuh dulu mengajar anak gimana saya nggak tahu. Mungkin ayah asuh itu kan lebih pengalaman, apalagi kan saya tidak punya anak begitu kan, saya juga tidak menikah begitu kan. Nah, ayah asuh pasti punya pengalaman di dalam hal mengajar, tetapi ada hal mungkin yang mungkin ada lupa ya, ataupun mungkin pada saat dulu ayah asuh, teman-teman sekalian itu dulu belum percaya kepada Tuhan. Tapi tidak ada kata terlambat ya untuk misalnya memberitahu, mengajar kepada anak-anak. Nah, apalagi sekarang ada cucu begitu ya, bisa mengajar kepada cucu dengan baik, yaitu menceritakan tentang firman Tuhan ya. Yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar bedanya apa ya? Pendidikan itu atau mendidik itu dalam bentuk sekolah gitu ya, dalam bentuk lembaga gitu. Tapi kalau dalam mengajar di rumah, kita bisa mengajar anak, bisa mengajar cucu, bisa mengajar menantu begitu ya, bisa jadi bahan pelajaran setiap hari kepada mereka. Nah, mendidik ataupun mengajar di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan sampai ke-7 itu dikatakan pada saat kita mengajar kepada anak, kepada cucu itu harus berulang-ulang, nggak bisa satu kali. Kalau satu kali, 2 kali itu rasanya masih belum ya. Tetapi di dalam firman Tuhan dalam Keluaran itu dikatakan
harus berulang-ulang, tidak boleh bosan pada saat mau tidur, pada saat bangun tidur, pada saat mau pergi keluar, pada saat mau masuk ke dalam, pada saat tiduran, pada saat melakukan apa saja kita bisa memperkatakan akan firman Tuhan kepada mereka ya. Nah, itu yang disebut kita mengajar ya, mengajar kepada mereka. Jadi bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali ya. Supaya pada saat dia sudah dewasa, pada saat apapun yang mereka lakukan, mereka akan ingat akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah keluar, yang sudah diajarkan ke mereka, ingatlah ya, tidak akan kembali dengan sia-sia kalau kita sampaikan kepada mereka. Berdoalah terlebih dahulu ya, untuk supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati anak-anak dan juga cucu sekalian. Maaf, kering. Yang kedua adalah tentang berdoa. Berdoa dan pendoa. Ai Asuk dan teman-teman sekalian, pernah nggak ada orang yang minta tolong doain ya gitu. Terus kita bilang, oh iya, tapi sampai di rumah ntar kita lupa gitu kan. Nggak tahu, sampai suatu hari kita baru ingat lagi. Nah, ini sebagai orang yang berdoa, tetapi dia mungkin masih belum menjadi pendoa. Nah, kita belajar untuk menjadi pendoa ya. Kita selalu ingat dan kita juga teratur kalau bisa ya, setiap pagi bangun tidur bukan berdoa hanya untuk diri sendiri ya. Kita berdoa untuk orang lain. Makanya kebanyakan kita perlu ada pokok-pokok doa itu Muse kan selalu kirim ya. Kalau kirim ada pokok doa itu jangan lupa didoakan ya, jangan sampai lupa. Doakan emang buat anak cucu itu ya memang nomor satu, supaya kita jadi berkat bagi anak, bagi menantu, bagi cucu ya, bagi suami, bagi istri ya, bagi siapa saja kita boleh menjadi berguna. Itu menjadi seorang pendoa ataupun yang berdoa. Yang ketiga itu adalah teladan ya, teladan itu apa? Contoh hidup. Jadi hidup kita menjadi contoh ya untuk anak, untuk menantu, untuk cucu begitu ya. Dan memberitahu dengan cara apa yang kita lakukan, bukan sekedar mulut ya. Mulut jangan ini, jangan itu, jangan buat ini, jangan buat itu gitu ya. Tetapi kitanya sendiri melakukan. Nah, ini jadi bertentangan. Tapi biasanya kita lakukan, harusnya kita tunjukkan ya. Kalau kita itu tidak ke gereja, harus ke gereja. Kita konsisten pergi ke gereja ya. Berdoa, mau makan berdoa ya, kita sendiri kadang lupa berdoa begitu ya. Nah, jadi ini tidak konsisten. Jadi kita ajarkan kepada mereka dan juga jadi teladan untuk mereka. Ai Asuk dan teman-teman sekalian, ini teladan ini penting ya. Tuhan Yesus itu teladan yang terindah, teladan yang terbaik ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus bukan melihat ajarannya, tetapi juga teladannya luar biasa. Tuhan Yesus menjadi teladan, bukan hamba Tuhan yang menjadi teladan. Kalau hamba Tuhan jadi teladan atau orang jadi teladan, itu seringkali mungkin susah ya kita untuk menilainya. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjadi teladan, wah itu luar biasa. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Nah, Ai Asuk dan teman-teman sekalian, kita perlu menjadi teladan bagi anak dan cucu dan menantu ya. Untuk kita melakukan yang terbaik. Kita menjadi orang yang spesial. Kita menjadi orang yang berhasil karena di dalam diri kita ada sesuatu yang spesial, yaitu percaya kepada Tuhan, kita hubungannya dekat bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat diri kita berhasil ya. Ai Asuk, teman-teman sekalian, kita berharap semuanya AI, Asuk semuanya berhasil di dalam mendidik anak dan juga mengasihi mereka semuanya, dan juga mengasihi juga cucu dan menantu ya, yang ada orang di sekitarnya begitu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan nah, Ai Asuk dan teman-teman sekalian, kita berhasil, ingat ya, bukan secara umum tetapi di dalam Tuhan ya. Kita berhasil di dalam Tuhan. Walaupun di dalam secara umum orang menilai kita tidak berhasil, tetapi kita mempunyai hati,
kita cinta kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang yang berhasil. Karena itu yang terbawa, itu yang dibawa kepada Tuhan pada saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk AI, untuk Asuk, dan teman-teman sekalian yang menjadi popoh, yang menjadi kungkung, yang menjadi omah, menjadi opah, yang menjadi engkong, yang menjadi emak. Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk yang masih muda juga yang ikut mendengarkan, ya mereka menjadi papa dan mama. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, supaya mereka semuanya boleh menjadi orang yang berhasil secara Alkitab, orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang sertai mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Hai Asuk, teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bye-bye. Cai Cien.